Oke. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih kepada Dewan Kepala Sekolah SD Gedangan serta Dewan Guru yang bersedia hadir untuk menghadiri program ya penugasan kepada sekolah-sekolah yang merancang pembelajaran berbasis proyek dengan komunitas belajar sekolah ABS. Yaitu yang saya jelaskan nanti adalah senam ceria, kreasi dan ekspresi dalam gerak. Ya. Terus, oke. Sebelum itu latar belakang dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung apakah entok ya? Bentar. Dalam upaya untuk menciptakan lingkungan yang mendukung proses belajar mengajar secara kolaboratif, partisipatif, sekolah kami SD Gedangan, Kecamatan Mojoro membentuk komunitas belajar sekolah yang bernama SDN Negeri Gedangan Bisa, dan diketahui oleh saya sendiri dan beranggotakan semua GTK dan PTK yang ada di SDN Negeri Gedangan. Melalui KBS ini kami berkolaborasi dalam upaya meningkatkan kualitas pendidik yang berpusat pada peserta didik. Dari analisis kegiatan peserta didik, senam pagi yang dilakukan di sekolah cenderung peserta didik kurang semangat dan kurang maksimal dalam melakukan gerakan senam. Melalui pemetaan aset sekolah, saya akan merencanakan sebuah program berbasis proyek yang nantinya akan melibatkan komunitas belajar dalam perencanaan maupun pelaksanaannya. Program yang kami rancang dari keterhubungan pemetaan aset sekolah adalah melalui pembelajaran berbasis proyek model pendidikan gerak peserta didik bisa membuat karya senam irama yang nantinya bisa digunakan senam semua warga sekolah setiap paginya. Jadi program ini nanti setiap kelas mulai kelas tinggi nanti diberi tugas untuk membuat kreasi senam. Dengan hal ini nanti kita seleksi ya, seleksi agar setiap hari Jumat kita bisa berbeda-beda senam untuk menghindari terjadinya kejenuhan pada siswa. Oke, lanjut ya. Oke, tujuan program melalui program berbasis proyek yang dirancang oleh komunitas belajar sekolah dapat memfasilitasi ruang bagian peserta didik untuk menyarankan ide-ide mereka, membuat pilihan dalam aktivitas fisik yang mereka pilih, dan mereka memiliki tanggung jawab terhadap perkembangan kesehatan mereka sendiri. Saya bertujuan untuk membangun kepercayaan diri, kemandirian, dan kecintaan terhadap gaya hidup sehat. Melalui pendekatan yang mendukung dalam aduktif, saya bertekad untuk membantu setiap peserta didik menemukan potensi mereka, merayakan penciptaan mereka, dan mengembangkan keterampilan yang akan bermanfaat bagi kesehatan mereka sepanjang masa. Terus indikator ketercapaian yang pertama yaitu peserta didik mampu membuat karya senam irama dengan pendidikan gerak yang benar. Jadi nanti setiap kelas 4, 5, 6 kita bagi beberapa kelompok dan kita tugaskan dia harus memiliki senam masing-masing, dan senam mereka nanti akan ditampilkan di panggung sekolah. Terus yang kedua yaitu peserta didik mampu menganalisis dan mengimplementasi dan berkelanjutan pada sebuah program berdampak positif dengan maksimal. Terus capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan untuk
setiap tujuan. Capaian pertama, peserta didik mampu menginisiasi proyek indikator ketercapaian. 80% peserta didik dapat mengajukan ide proyek yang relevan dan realistis. Capaian 2, peserta didik dapat mengimplementasikan proyek dengan efektif. Indikator ketercapaian 70%. Peserta didik dapat menjalankan proyek sesuai dengan rencana yang telah dibuat. Langkah-langkah pembuatan rencana pelaksanaan, fasilitasi sumber daya, monitoring dan dukungan, presentasi, evaluasi dan refleksi. Struktur program yaitu subjek adalah kelas fase C, kelas 5 dan kelas 6. Lini masa kapan dan berapa lama. Ini sebenarnya kan akan dilaksanakan terus-menerus ya. Jadi untuk kelas 5 dan 6 akan dilaksanakan dengan waktu November sampai Desember, 2 bulan. Dan lokasi di mana tempatnya yaitu di sekolah. Terus keterhubungan mapel apa saja yang melibatkan adalah guru mapel PJOK, IPAS, Bahasa Indonesia, PAI dan kesenian. Jadi semua program ini nanti banyak yang terlibat. Kapasitas yang dimiliki, yang pertama adalah sumber daya manusia, guru atau peserta didik. Fisik, halaman yang luas. Di SD kan masih memiliki halaman lapangan yang cukup luas. Terus politik kebijakan kepala sekolah. Jadi semua ini yang saya ajukan ini adalah tetap harus menghadap ke kepala sekolah. Terus peran peserta didik, aktif bertanya dan mengemukakan pendapat serta menemukan informasi relevan dari berbagai sumber untuk mendapatkan solusi. Menemukan cara yang efektif untuk menyelesaikan masalah yang diberikan. Yang ketiga, keterampilan KBS, membimbing dan mengarahkan peserta didik dalam proses menyelesaikan masalah yang dihadapinya. Jadi kita dari berbagai kelompok siswa nanti kita tetap mendampingi, kita membantu untuk program yang akan diajukan. Terus evaluasi dan refleksi, yaitu kapan kegiatan ini dilakukan mulai di bulan September, ya nanti bulan September sampai Desember nanti 3 bulan. Karena gerakan senam itu butuh waktu yang lama untuk beradaptasi siswa. Terus sumber data, survei dan pengamatan atau penilaian. Nanti yang akan menilai itu adalah dari siswa dan guru-guru. Jadi kita lihat siswanya gimana, nanti refleksnya ke anak-anak itu cukup senang atau tidak. Terus tekniknya peserta didik dibuat menjadi kelompok yang beranggotakan 5 atau 7 anak, ya. Terus bentuk refleksi, jurnal refleksi peserta didik dan refleksi guru. Oke, potensi, tantangan atau solusi. Potensi tantangan yang pertama yaitu siswa mungkin kurang termotivasi atau tidak terlibat secara aktif dalam proyek. Dari berbagai siswa kan itu berbeda-beda. Biasanya kan ada yang sangat senang dengan hal seperti ini dan ada yang bosan. Rata-rata laki-laki itu sangat bosan dengan hal-hal yang berbau kayak perempuan. Itu menjadi tantangan juga ya. Yang kedua adalah kesulitan dalam koordinasi dan kerjasama di antara anggota tim proyek yang dapat mempengaruhi hasil akhir. Nah, ini yang sering terjadi dalam proyek ini.
Rata-rata siswa itu kalau nggak sama gerakannya biasanya dimarahin sama anggotanya. Ini menjadi tantangan juga untuk gurunya. Terus yang ketiga adalah sumber daya terbatas seperti waktu, peralatan atau materi dapat menghambat pelaksanaan proyek. Nah, ini juga tantangan. Adanya sumber daya yang terbatas, yaitu kayak waktu, biasanya terbentur dengan ekstra yang lain juga. Solusinya, yang pertama adalah ajak siswa untuk berdiskusi tentang minat mereka dan bagaimana proyek dapat lebih relevan bagi mereka. Kedua, berikan dukungan atau umpan balik positif secara berkala. Rayakan pencapaian dan usaha mereka. Yang ketiga, ajarkan keterampilan penyelesaian konflik dan berikan bimbingan dalam menangani perbedaan pendapat. Yang keempat adalah manfaatkan teknologi dan sumber daya online yang tersedia untuk mendukung proyek. Oke, dari sini hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Mungkin dari Bapak Ibu guru ada yang menambahkan atau bertanya? Monggo, ya Bapak. Ada yang tanya? Mungkin pakai ini kan? Iya Pak, sedikit yang saya tanyakan, ini kan senam irama Pak. Ya. Untuk gerakannya itu nanti seperti apa? Untuk sudah itu aja. Saya lanjutkan. Lanjutkan aja dulu. Untuk gerakannya itu seperti apa, kemudian musiknya itu nanti seperti apa, mungkin bisa dijelaskan dulu. Memang betul seperti apa? Bilang anak laki-laki itu paling malas Pak, kalau disuruh senam. Nah itu sekalian solusinya nanti seperti apa? Oke, terima kasih. Oke, pertanyaannya super sekali. Oke, untuk pertanyaan pertama, untuk gerakan yaitu sesuai dengan apa yang diinginkan anak. Kalau dari gurunya kebanyakan malah menambahkan tantangan juga. Kalau bisa anak dikasih kebebasan untuk mengunggah beberapa video, dan kita yang memilih video ini layak apa enggak. Setelah itu baru kita memberi penjelasan ke laki-laki. Jadi menyatukan pendapat itu harus berkelompok. Kalau sendiri-sendiri nanti malah lucu. Jadi harus ada pendampingan dari gurunya. Itu untuk gerakannya. Terus apa pertanyaannya tadi? Oh, solusi. Ya, ini sulit juga. Kalau bisa kita pembagian kelompok ini kita pisah antara laki-laki dan perempuan. Jadi penjelasan bisa ke laki-laki agar laki-laki mempunyai kebebasan untuk memilih dan perempuan akan memilih sendiri. Kalau kita satukan antara perempuan dan laki-laki malah akan menjadi perbedaan pendapat. Itu Bapak. Mungkin dari Bapak Ibu ada yang tanyakan? Cukup ya? Oke, terima kasih. Oke, terima kasih. Hanya itu yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Untuk kelanjutannya nanti kita lihat programnya. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.